Selamat pagi, para anggota Sangha dan Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Jensen dari Jakarta. Selamat kembali ke pembelajaran tentang Sutra Bodhisattva Sitigarbha ini. Ya. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa salah satu murid Buddha yang bernama Bodhisattva Manjusri bertanya kepada Buddha Sakyamuni, apa yang dilakukan oleh Bodhisattva Sitigarbha di masa lampaunya sehingga beliau menuai akibat yang ditanamnya di masa lampau ya. Maksudnya adalah beliau Bodhisattva Sitigarbha ini sukses ya menjadi bodhisattva, menjadi seorang bodhisattva yang senantiasa berdiam di neraka untuk menolong makhluk hidup yang tengah menderita. Dan bodhisattva ikrarnya adalah ketik kecuali neraka telah kosong, saya baru akan menjadi Buddha. Jika neraka tidak kosong, saya selama-lamanya tidak akan menjadi Buddha. Itulah ikrar Bodhisattva Sitigarbha. Ya. Jadi Bodhisattva Manjusri ini bertanya kepada Buddha, apa yang dilakukan beliau sehingga beliau berikrar seperti ini? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian Buddha Sakyamuni cerita dua kisah di masa lampau, ya, di masa lampau Bodhisattva Sitigarbha sehingga beliau berikrar seperti ini. Ya. Kisah pertama yang kita pelajari di sebelumnya ya, di pembelajaran sebelumnya, di kelas sebelumnya, yaitu jadi Buddha bercerita tentang di masa lampau Bodhisattva Sitigarbha pernah terlahir menjadi seseorang laki-laki yang orang tuanya dermawan sekali ya. Nah, beliau terlahir menjadi anak dari seorang dermawan dan beliau sangat dihormati oleh banyak orang. Pada suatu ketika, anak tersebut melihat seorang Buddha yang penampilannya itu penuh berkah dan bijaksana, ya. Jadi anak dermawan ini bertanya kepada Buddha tersebut, apa yang telah Anda lakukan sehingga bisa mendapatkan tubuh seperti ini, tubuh yang penuh berkah dan penuh bijaksana. Apa yang Anda lakukan, ya, sehingga bisa mendapatkan tubuh seperti ini? Kemudian Buddha tersebut menjawab, jika Anda ingin mendapatkan tubuh sepertiku, Anda harus menolong bukan seluruh, menolong banyak makhluk hidup dan Anda harus melakukannya dalam jangka waktu yang lama. Anda akan mendapatkan tubuh seperti diriku. Ya, oke, itu adalah cerita pertama. Ya, nah kali ini kita akan mendengarkan kisah kedua. Kenapa Bodhisattva Sitigarbha di masa lampaunya bisa berikrarnya yang luar biasa ya bahwa kecuali neraka kosong, saya nggak akan menjadi Buddha. Oke, mari kita simak, mari kita mempelajari sutra ini sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita melantunkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa sebanyak 3 kali. Ya, mari bersikap anjali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Satanto Sucetoye Erlahati Sanmiao Sanputo Sie. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia, dan yang tercerahkan dengan sempurna. Gata pembukaan sutra. Wu shang shen shen wei miao fa, bai qian wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang terunggul
begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tata Gata. Mari kita bersikap anjali. Wensu Seli. Kita akan baca bahasa Mandarinnya dulu ya. Kemudian kita akan baca bahasa Indonesianya. Wensu Seli. 时常折子，因发愿言：我今敬畏来计，不可季节。Manjusri, pada saat itu putra dermawan agung tersebut mengucapkan ikrar sejak saat ini hingga sepanjang masa depan, selama berkalpa-kalpa yang tak terhitung. Next slide. 为是最苦六道众生广设方便，尽令解脱，而我自身方成佛道。Demi semua makhluk di enam alam yang bergelimang dosa dan penderitaan, aku akan menggunakan berbagai upaya yang terampil hingga seluruhnya terbebaskan. Barulah diriku sendiri akan mencapai jalan kebudayaan. Ya, jadi Bodhisattva Sitigarbha ini sangat luar biasa sekali. Beliau di masa lampau yang tak terhitung jumlahnya, beliau pernah menjadi seorang putra dermawan agung ya. Dan pada saat itu beliau berikrar, berikrar, mengucapkan ikrar. Ikrarnya apa? Ini dia. Sejak saat ini hingga sepanjang masa depan, selama berkalpa-kalpa yang tak terhitung, yaitu sekarang ya. Sudah berkalpa-kalpa yang tak terhitung sejak beliau berikrar ini ya. Demi semua makhluk di enam alam. Enam alam apa saja? Ada tiga alam baik dan tiga alam rendah dan tiga alam atas ya. Tiga alam rendah apa saja? Alam neraka, alam peta ya, alam setan kelaparan dan juga alam hewan. Itu tiga alam rendah. Kemudian ada tiga alam atas atau tiga alam baik. Apa saja tiga alam atas? Manusia, kita ya manusia. Lalu ada asura, lalu ada dewa, deva ya, makhluk surgawi ya. Itu adalah enam alam. Oke, bergelimang dosa dan penderitaan ya. Aku akan menggunakan berbagai upaya yang terampil hingga seluruhnya terbebaskan. Barulah diriku sendiri akan mencapai jalan kebudayaan ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya ya, kenapa alam surgawi ini juga penuh penderitaan? Karena alam surgawi itu alam dewa, meskipun mereka sangat sangat penuh kebahagiaan dan penuh berkah ya, dan usianya sangat-sangat panjang sampai jutaan tahun bahkan miliaran tahun. Tapi mereka suatu saat juga pasti akan jatuh kembali ya. Ketika berkah surgawi mereka sudah habis, mereka akan jatuh kembali ke alam lainnya. Biasanya ke alam yang lebih bawah daripada alam surga ya, alam dewa. Biasanya mereka akan jatuh dari alam surga atau alam dewa ya. Oke, jadi itulah kenapa eh, alam dewa itu salah satu enam alam yang tidak kekal, ya termasuk alam penderitaan mereka. Alam dewa saja sudah termasuk alam penderitaan, apalagi kita manusia ya. Itu juga pasti lebih menderita ya. Oke, oleh karena itu kita harus berbuat banyak kebaikan ya, memikirkan hal yang positif dan mengucapkan hal yang positif juga ya, jangan suka marah-marah gitu. Oke, next ya, next slide.
Nah, 疑是于彼佛前立誓大愿，于今百千万亿，那由他不可说解。Karena itu, di hadapan Buddha tersebut, beliau menetapkan ikrar agung ini. Hingga kini, meskipun telah melewati ratusan ribu juta kotri kalpa yang tak terhitung, oke, kita next slide. Sang Wei Pusa 又于过去不可思议阿僧祇劫 coba ke slide sebelumnya. Karena itu di hadapan Buddha tersebut beliau yaitu itu Bodhisattva Siddhigarbha ini sebelum menjadi Bodhisattva beliau menetapkan ikrar agung yang bunyinya adalah hingga kini meskipun telah melewati ratusan ribu juta kotri kalpa yang tak terhitung, beliau masih tetap berada pada tingkatan Bodhisattva ya. Selain itu, pada masa lampau yang tak terbayangkan, tak terhingga asam kea kalpa ya. Selain itu, jadi Bodhisattva Siddhigarbha ini di masa lampaunya sebelum menjadi Bodhisattva. Ada cerita pertama yaitu ini. Beliau adalah seorang seorang apa? Seorang ini. Seorang putra dermawan yang agung. Beliau bertemu dengan seorang Buddha dan bertanya kepada Buddha tersebut, apa yang Anda lakukan sehingga memiliki rupang yang sangat agung ini gitu dan penuh berkah. Nah, Buddha tersebut mengatakan Anda harus membebaskan makhluk yang sedang menderita. Oke, dan pada saat itu putra dermawan agung tersebut berikrar sejak saat ini hingga selamanya, hingga sepanjang masa depan, selama berkalpa-kalpa yang tak terhitung, demi semua makhluk di enam alam yang bergelimang dosa dan penderitaan, aku akan menggunakan berbagai upaya yang terampil, sorry, hingga seluruhnya terbebaskan. Seluruhnya itu siapa? Yaitu makhluk di enam alam ini ya. Hingga semua makhluk di enam alam ini terbebaskan, barulah diriku sendiri akan mencapai jalan kebudaan. Ya, oke. Nah, itu adalah cerita pertama ya. Nah, selain itu ada lagi di cerita kedua sekarang nih. Selain itu, pada masa lampau yang tak terbayangkan, tak terhingga asam kea kalpa di masa lampau, ya, oke, kita baca bahasa Mandarinnya. 时是有佛号曰觉化定自在王如来，彼佛寿命400千万亿阿僧祇劫。Pada zaman itu ada seorang Buddha bergelar Tathagata, namanya adalah Raja Kebebasan dalam Samadhi, kebijaksanaan bunga kesadaran ya. Ini dia. 觉化定自在忘如来 bahasa Mandarinnya ya. Bahasa Indonesianya ini. Raja Kebebasan dalam Samadhi, kebijaksanaan bunga kesadaran. Usia Buddha itu adalah 400 ribu juta koti asam kea kalpa ya. Nah, 相法之中有一婆罗门女，束缚身后，众所亲近. Di masa perwujudan Dharma, yaitu ini, Xiangfa, ya. Di masa perwujudan Dharma, ada seorang perempuan Brahmana. Berkat kebajikannya yang sangat mendalam, ia dihormati oleh banyak orang ya. Nah, jadi cerita yang kedua adalah di kalpa-kalpa yang di masa lampau yang tak terbayangkan jumlahnya, tak terhingga. Samkhya kalpa di masa lampau ya. Pada zaman itu ada seorang Buddha
yang bernama ini Raja Kebebasan dalam Samadhi Kebijaksanaan Bunga Kesadaran. Ya, oke. Di masa perwujudan Dharma, Xiang Fa, Zizong, ada seorang perempuan Brahmana, ya. Jadi ada seorang perempuan Brahmana di masa lampau yang berkat kebajikannya yang sangat mendalam, ia dihormati oleh banyak orang, ya. Perempuan Brahmana ini dihormati oleh banyak orang. Nah, bahasa Mandarinnya Xing Zhu Zuo Wo Zhu Tian Wei Hu Qi Mu Xin Xie Chang Qing San Bao. Wanita Brahmana itu baik ketika berjalan, berdiri, duduk maupun berbaring, selalu dilindungi para dewa ya. Namun ibunya percaya pada ajaran sesat, sering meremehkan tiga permata, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha ya. Ya, oke. 4时圣女广设方便，劝诱其母令生正见. Pada waktu itu, pada saat itu, putri suci tersebut, putri Brahmana tersebut ya, putri Brahmana tersebut menggunakan berbagai cara membujuk serta menasihati ibunya agar timbul pandangan benar ya. Oke. 而此女母未全生信，不久命中浑身多在无间地狱. Namun, sang ibu ini belum sepenuhnya menumbuhkan keyakinan. Tak lama kemudian, sang ibu meninggal. Arwahnya, roh ya, arwah dan kesadarannya jatuh ke dalam neraka Awici. Oke. 死婆罗门女之母在世，不信因果，既当随业. Saat itu, Putri Brahmana tahu bahwa ketika ibunya masih hidup, ia tidak percaya pada hukum sebab akibat ya, hukum karma. Dan tentu saja harus mengikuti akibat perbuatannya. Ya. 毕生恶趣，遂卖家宅，广求香花，香花ini mestinya花ya, hoa yang pertama, the first tone, intonasi pertama dalam bahasa Mandarin, bukan kedua, ini kedua. Xianghua, Jizu Gongju. Nah, coba kita kembali ya ke slide sebelumnya. Saat itu Putri Brahmana tahu bahwa ketika ibunya masih hidup, mamanya nggak percaya pada hukum sebab akibat dan tentu saja harus mengikuti akibat perbuatannya ya. Next slide ya. Nah, oleh karena itu pasti akan terlahir di alam eh alam penderitaan ya, di alam penderitaan. Maka ia menjual rumah dan harta bendanya ya. Si Putri Brahmana ini, dia menjual rumah dan harta bendanya. Ia ia berusaha dengan sungguh-sungguh mencari dupa, bunga, dan berbagai perlengkapan persembahan ya. 于仙佛塔寺，大心供养，见觉化定自在往如来，其形象在一世中. Dan di hadapan stupa dan wihara Buddha, ia mengadakan persembahan agung ya. Ia melihat rupang Tathagata yaitu Buddha, melihat rupang Buddha, ini dia Raja Kebebasan dengan samadhi bunga kesadaran. Nih, Jue Hua Ting Zizai Wang Rulai ya. Raja Kebebasan dengan samadhi bunga kesadaran. Seorang Buddha
yang wujud rupangnya ada di vihara tersebut ya, yang wujud rupangnya ada di vihara tersebut. Oke, oke, kita next slide. 四化威容，端严必备，使婆罗门女瞻礼尊荣，dipahat dan dilukis dengan penuh keagungan, indah dan sempurna. Pada saat itu, Putri Brahmana memandang dan menghormat rupa agung tersebut ya. Jadi di dalam wihara ada ada rupang Buddha, ini Raja Kebebasan dengan samadhi bunga kesadaran yang wujud rupanya ada di wihara tersebut ya. Dipahat dan dilukis dengan penuh keagungan, indah dan sempurna. Pada saat itu Putri Brahmana ini memandang dan menghormat rupa agung tersebut. Next slide. 被生敬仰，师自念言：佛名大觉，具一切智。若在世时，我母死后，常来问佛。Semakin timbul rasa hormat dan penuh pengagungan. Lalu dalam hati ia berpikir, Buddha bergelar kesadaran agung dan memiliki segala kebijaksanaan. Andai beliau masih ada di dunia ini, setelah ibuku meninggal, aku akan datang bertanya kepada Buddha. Ya. Jadi ibunya sudah meninggal, Ibu Brahmana ini tidak percaya pada hukum sebab akibat ya, dan kerap melakukan kejahatan itu ya, ketidakbaikan. Maka itu sudah pasti akan jatuh ke alam penderitaan. Ya. Nah, justru Brahmana ini mengatakan ini dia, 必知处所执婆罗门女垂泣良久. Brahmana ini, wanita Brahmana ini mengatakan, coba kita ke slide sebelumnya, kita baca dulu. Andai beliau masih ada di dunia ini, setelah ibuku meninggal, aku akan datang bertanya kepada Buddha. Ya. Pasti beliau akan mengetahui tempat kelahirannya ya. Kelahiran ibunya maksudnya ya. Pasti beliau akan mengetahui tempat kelahiran ibunya. Pada saat itu, Putri Brahmana menangis terseduh-seduh cukup lama. 瞻念如来，忽闻空中声曰：“弃者圣女，勿自悲哀。”dan memandang penuh kerinduan kepada Tathagata. Tiba-tiba ia mendengar suara dari angkasa yang berkata, "Wahai putri suci yang menangis, janganlah terlalu bersedih hati." Ya, jadi Putri Brahmana ini em, ini coba kita ke slide sebelumnya. Putri Brahmana memandang dan menghormat rupa agung tersebut. Semakin dilihat, semakin timbul rasa hormat dan penuh pengagungannya. Lalu dalam hati ia berpikir, Buddha bergelar kesadaran agung dan memiliki segala kebijaksanaan. Seandainya beliau masih ada di dunia ini, aku pasti akan bertanya kepada Buddha setelah ibuku meninggal, beliau beliau pasti Buddha mengetahui kemana tempat kelahiran ibunya ya. Nah, pada saat itu Putri Brahmana menangis terseduh-seduh cukup lama ya, memandang penuh kerinduan kepada Tathagata. Tiba-tiba ia mendengar suara dari angkasa yang berkata, "Wahai putri suci yang menangis, janganlah terlalu bersedih hati." Bersedih hati ya. 我今是如母之去处，婆罗门女合掌向空
er bai kong yue. Nah, aku sekarang akan menunjukkan kepadamu tempat kelahiran ibumu. Ya, ini suara di angkasa, yaitu Buddha. Buddha ini. Ya. Pada Tathagata tiba-tiba ia mendengar suara dari angkasa berkata, "Wahai putri suci yang menangis, janganlah terlalu bersedih hati." Ya, ini Buddha yang ngomong. Aku sekarang akan menunjukkan kepadamu tempat kelahiran ibumu. Ya. Polo menu Hecang Siang Kong Erbai Kong Yue. Putri Brahmana bersikap anjali sambil menghadap ke angkasa lalu berkata kepada suara di angkasa. Ya, nah, ini udah selesai nih ceritanya nih ya. Kita akan lanjutkan cerita ini. Ini adalah cerita yang kedua, belum selesai ya, ini belum selesai ceritanya. Ini adalah cerita kedua tentang Bodhisattva Sitigarbha di masa lampaunya sebelum menjadi Bodhisattva ya. Oke, mari kita kita itu dulu ya, kita melimpahkan jasa. Oke, mari kita bersikap anjali, kita baca bahasa Indonesianya. Ya. Semoga dengan kebajikan ini menghiasi tanah suci Buddha. Di atas membalas 4 budi besar, di bawah penolong yang menderita di 3 alam sengsara. Bila ada yang melihat atau mendengar, semoga semua menumbuhkan bodhicitta sampai akhir hayat ini. Kita semua lahir bersama di negeri Sukawati. Ya. Namo Amitabha Buddha. Oke. Sebelum kita tutup sesi ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Buddha. Bentar ya, ini dia. Buddha. Ya, oke. Mari kita bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Buddha sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu dan para anggota Sangha. Kita jumpa kembali di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.